Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Engineering Week pada pagi hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat terus ya. Untuk membahas tema kali ini yaitu tentang kayu. Sebelum kita memasuki sesi talk show, kita akan doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum acara dimulai lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara islami, yang lain mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih telah memberi kami kesehatan pada hari ini sehingga dapat mengikuti main event dengan lancar. Ya Allah, semoga main event diberi kelancaran tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kembalikan kepada MC. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan dari ketua acara yaitu Naufal Ali Ramadan. Kepada saudara Naufal Ali dipersilahkan. Selamat pagi teman-temanku. Perkenalkan, di sini saya Naufal Ali Ramadan sebagai ketua acara dari Engineering Week. Oke, mulai hari ini saya resmikan dibukanya atau dimulainya main event Engineering Week yang akan dilaksanakan secara 5 hari berturut-turut. Hari pertama kita ada talk show tentang woodworking sebagai peluang bisnis di masa pandemi. Yang hari kedua ada talk show tentang ekomaterial. Yang hari ketiga ada webinar yang akan membahas tentang energi terbarukan. Dan hari keempat ya ada webinar juga yang akan membahas tentang beasiswa. Ada 3 jenis beasiswa yang akan dibicarakan di sana. Dan hari terakhir ada career talk. Ya, harapan saya sebagai ketua acara semoga ilmu dan materi yang akan disampaikan besok akan bermanfaat sebagai ilmu yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berguna kelak. Terima kasih. Oke, semangat teman-teman. Selamat mengikuti main event Engineering Week. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ali atas sambutannya. Kemudian yang kedua ada sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik yaitu Profesor Dr. Insinyur Slamet Riyadi. Kepada Bapak Slamet saya persilahkan. Ya, selamat bertemu lagi para mahasiswa Fakultas Teknik, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama di sini atau kakak-kakak kelas Anda, ya. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, jadi Fakultas Teknik memiliki kegiatan tahunan, ya, yang kita namakan Engineering Week atau Minggu Teknik, ya, di sini kalau kita terjemahkan, di mana dalam satu minggu itu dilakukan serangkaian kegiatan, ya, kegiatan dari, ya, untuk oleh mahasiswa, ya. Jadi tujuannya utamanya adalah bagaimana kita mengakrabkan, menambah kompetensi dan menambah wawasan terkait dengan dunia kerja, dunia yang ada di sekitar kita. Di dalam Engineering Week pada kali ini atau pada tahun 2020 ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah talk show, ya, terkait dengan pemanfaatan ubi kayu, kemudian dengan juga ekomaterial. Jadi karena Anda berbasis misalnya teknik sipil, ya, kaitannya dengan material-material, ya, akan diberikan wawasan material yang ramah lingkungan. Kemudian 3 serial webinar, ya. Yang pertama kaitannya dengan energi baru terbarukan, ya. Ini bisa ke elektro, bisa juga ke teknik sipil, ya. Kemudian webinar, ya, kaitannya dengan beasiswa, di mana yang namanya beasiswa itu sangat dibutuhkan mahasiswa, khususnya nanti pada Anda saat menginjak semester-semester berikutnya. Kadang-kadang ada yang terkendala, ya. Beasiswa tidak hanya beasiswa yang berdasarkan ekonomi, tapi bisa juga beasiswa yang kaitannya dengan prestasi, ya. Kemudian kalau Anda sebagai mahasiswa sudah menyelesaikan studi Anda, kalau Anda membutuhkan karir, ya, Anda harus kerja di mana, ya, profil pekerjaan itu seperti apa, maka pada webinar ketiga tentang karir akan diberikan kepada Anda. Jadi saya berbesar semoga dalam Engineering Week ini, ya, berbagai kegiatan bisa diikuti mayoritas mahasiswa Fakultas Teknik, karena mengingat perlunya, ya, Anda menambah wawasan. Jadi orang kuliah itu tidak hanya kutu buku atau seperti kata dalam tempurung, tapi bagaimana Anda bisa siap latih, bahkan siap pakai di lapangan kerja. Semoga Engineering Week
tahun 2020 bisa berlangsung dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, selamat melaksanakan Engineering Week Teknik Jaya. Terima kasih Bapak Slamet atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki sesi talk show pada pagi hari ini yang bertemakan woodworking sebagai peluang bisnis di masa pandemi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kayu merupakan material yang sangat melimpah di Indonesia. Namun kayu juga sangat berdekatan dengan aktivitas manusia, salah satunya yaitu pembangunan dalam bidang konstruksi. Namun pada masa pandemi ini Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah, berarti kita harus mengembangkan peluang bisnis yang ada pada masa sekarang ini. Nah, di hadapan saya sudah ada ini Mas Virgo Artadinata. Beliau yaitu sebagai marketing designer dari Calixto Project. Dan beliau juga memenangkan silver medal ASEAN Competition 2014 Vietnam. Kemudian juga beliau ini pernah mengikuti World Wood Day 2015 di Turki dan Nepal. Ya, mungkin Mas Virgo bisa cerita sedikit tentang apa sih itu Calixto Project itu gimana? Oke, jadi selamat pagi semuanya. Untuk teman-teman semuanya, nggak perlu WhatsApp gitu ya. Iya, saya. Ini kan di YouTube. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Virgo Artadinata, atau teman-teman semuanya bisa panggil saya Virgo. Usia saya saat ini 27 tahun. Jadi seperti Mbak Lala tadi sudah sedikit memberikan sebuah prolog untuk siapa sih saya sebenarnya. Nah, jadi saya ini adalah marketing designer dari Calixto Project. Calixto Project itu adalah sebuah rintisan usaha yang kami bangun bersama-sama dengan teman-teman. Jadi ownernya itu ada 3 orang. Jadi saya dan 2 teman saya, kemudian kita punya staff sendiri itu juga ada 5 orang. Jadi Calixto ini sudah memiliki sebuah tim dan struktur yang sudah terbagi-bagi. Ada yang dia bagian desain, terus dia ada yang bagian produksi, pegang produksi, ada yang bagian pembelanjaan juga ada, sampai ada yang ngatur uang itu juga ada orang tersendiri seperti itu. Terus kita itu punya tukang sendiri. Kurang lebih saat ini kami punya nggak banyak sih, paling kalau tidak salah 12 orang. Nah, 12 orang. Jadi tukang rata-rata kami dari Jepara juga. Mereka kebetulan biasanya sih dari kami kalau misalkan ada tukang seperti itu, ada orang membantu kita fasilitasi tempat tidur. Jadi mereka supaya tidak bolak-balik Semarang Jepara seperti itu. Terus Calixto sendiri ini sudah berjalan kurang lebih ini tahun kelima. Jadi kami mau mulai itu di tahun 2016. Jadi dari 3 owner itu posisinya sendiri. Jadi kalau saya itu sebagai marketing designer, saya ketemu dengan klien, saya ketemu dengan customer untuk menjelaskan, mendengarkan ya, tepatnya bagaimana keinginan tentang furniture yang ada di rumahnya. Jadi tidak hanya rumah tinggal, tapi ada restoran, ada hotel, kita juga membuat itu semuanya. Kemudian setelah itu didesain, itu nanti kita setelah desain itu deal dan customer juga sudah suka, kita ada tahap lagi yaitu mengukur ulang, itu nanti dipegang sama Mas Rudi. Jadi ada 1 orang lagi di IC untuk khusus diproduksi seperti itu. Jadi 1 orang itu saya, yang 1 Rudi, yang 1 lagi Lukas. Lukas ini lebih ke mainnya, jadi otaknya mana yang harus jalan dulu, mana yang ini dulu, mana yang ini dulu. Jadi tetap dari sebuah usaha itu memang tetap harus membutuhkan 1 leader ya untuk menjadi motornya seperti itu. Tapi tetap bekerja sesuai job desk-nya masing-masing ya? Betul. Jadi saya lebih cenderung ke desain sama marketing. Jadi ketemu sama klien, ketemu sama itu, membawa ke siapapun seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kenapa kok namanya jadi Calixto Project dan kepikiran buat tim itu membentuk Calixto Project itu awalnya kayak gimana? Jadi ceritanya begini. Jadi sebelum saya cerita panjang, cerita ke sana sini, jadi saya flashback kembali. Jadi background kami ini adalah kami dari lulusan 3. Jadi sekolahnya itu sekolah kayu, atau mungkin bisa dibilang sekolah kayak tukang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi
yang akhirnya membuat kami semakin cinta dan semakin melihat bahwa perkembangan peluang usaha untuk furniture itu tidak akan berhenti. Ya, contohnya simpelnya sih begini, orang tidak akan berhenti untuk melahirkan dan orang tidak akan pernah berhenti untuk membangun rumah yang baru. Jangankan membangun rumah yang baru, renovasi aja mungkin zaman sekarang ya 3 bulan itu orang sudah ganti lagi interior, suasananya seperti apa. Nah, jadi itu yang membuat kami itu akhirnya ini menjadi sebuah peluang seperti itu. Memang kami tidak bisa yang serta-merta langsung menjadi yang besar gitu, atau yang tahu-tahu bisa dapat proyek yang nilainya fantastis, MM-an atau apa. Cuma ya memang itu adalah sebuah proses gitu lah. Apalagi kami waktu itu juga masih usianya masih muda ya. Kalau sekarang 27 kurangi aja dari 2016 berapa. Jadi seperti itu. Terus nah setelah itu kami melihat karena kami bekerja di perusahaan orang waktu itu, kita melihat sebuah peluang di sana. Kenapa tidak kita mencoba? Mumpung usianya masih muda, kenapa kita tidak mencoba untuk membuat sendiri, membuat sendiri, membuat brand sendiri? Yang akhirnya kami bertiga putuskan, ya kenapa nggak dicoba? Gitu. Ya meskipun banyak pro kontra antara yakin atau tidak, orang tua juga antara setuju atau tidak. Cuman kami berpikir bahwa kalau yang muda itu melempem, nanti Indonesia yang bangun siapa? Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kami setuju dengan itu, terus kita mencari nama, terus kita akhirnya nyari di internet tuh. Ketemu satu kata yang membuat kami itu kayaknya ini cocok, yaitu Kalisto. Kalisto kalau tidak salah itu dari bahasa Yunani, artinya itu adalah sebuah kemenangan. Kenapa artinya itu? Karena kami berharap kami selalu bisa menang dalam setiap proyek, itu harapan. Dan di sisi lain, kami punya skill yang berbeda dari teman-teman yang lain. Saya pribadi terutama, saya peraih silver medal di Asian Skill Competition. Jadi Asian Skill Competition itu kayak, kalau di olahraga itu kayak SEA Games, tapi ini adalah jurusan tekniknya. Jadi itu pun untuk proses ke sana itu sangat panjang. Jadi kalau saya ceritain mungkin 1 minggu baru selesai kayaknya. Jadi singkatnya, untuk menjadi peserta mewakili Indonesia kala itu ada seleksi dari tingkat kota, provinsi 2, kemudian nasional 1, nasional 2, dan dikarantina selama 9 bulan. Jadi kami dikarantina selama 9 bulan, digembleng terus untuk membuat sebuah proyek atau soal yang untuk nanti kompetisi di sana. Jadi acara itu 2 tahun sekali. Kebetulan waktu itu saya dapatnya yang di Vietnam. Jadi mewakili Indonesia di Vietnam, dan itu full dibiayai sama negara. Jadi ya waktu itu sempat bertanya saya sendiri sih, maksudnya apa yang bisa saya lakukan untuk negara ini waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk semakin mencintai kayu karena ada peluang tersebut. Akhirnya saya melakukan kompetisi itu. Nah, terus selanjutnya 2015 ada perkumpulan kayu sedunia. Waktu itu di Turki, saya dipanggil lagi, ya sebuah rezeki lagi selain seperti itu. Terus 2016 dipanggil lagi, saya berangkat ke Nepal, ketemu dengan teman-teman pecinta kayu seluruh dunia. Dan itu yang membuat kami yang akhirnya ternyata peluang kayu itu sangat-sangat besar sekali. Dan akhirnya karena kami dari mantan-mantan atlet kayu, dari mantan atlet tukang, kalau teman-teman bisa lihat mantan atlet sepeda, basket, bola. Nah kalau kami ini atlet tukang, jadi tukang kayu, bikinnya ya ini kayak yang seperti ini. Nah akhirnya kita membuat sebuah peluang, kita pelan-pelan ya alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Berarti pengalaman spesial lah Mas ya, sampai bisa mewakili Indonesia ke ajang dunia. Iya betul. Itu pun untuk akhirnya saya berangkat ke Vietnam tahun 2014. Saya itu melalui proses 6 tahun terlebih dahulu untuk akhirnya bisa berangkat ke sana. Saya dari seleksi menang kalah, yang akhirnya berangkat. Dan itu dibatasi usianya maksimal 21 tahun. Nah, untuk waktu itu masih muda. Ya. Kan ini pendirinya 3 orang ya. Nah itu berarti kan dengan kepala yang berbeda itu kesulitan tersendiri ada nggak waktu awal membangun, entah pemikiran yang berbeda dari Mas dan teman-temannya atau bagaimana? Kalau
kesulitan itu mungkin pasti akan semua orang akan mengalami itu. Namanya beberapa kepalanya banyak dikumpulin jadi satu. Tapi di satu sisi kita ambil positifnya adalah kita bisa malah mempunyai beberapa pendapat atau beragam yang mungkin kita ambil win-win solutionnya yang seperti apa. Jadi kembali lagi ketika kita membangun sebuah usaha, apalagi bersama-sama, turunkan egonya, itu yang paling penting. Sebenarnya bukan ya kalau kembali lagi mindsetnya mau seperti apa. Kalau kita mindsetnya yang penting dapat uang ya nggak selesai. Tapi kalau kita membangun sebuah jaringan yang mungkin bisa, ya ini berdoa semoga bisa menjadi besar, menjadi yang kita tidak pernah pikirkan. Jadi kita harus menemukan itu masing-masing seperti itu. Memang nggak mudah. Seperti mungkin dari Kalisto tadi artinya kemenangan ya Mas ya. Ada nggak Mas apa namanya kesulitan untuk awalnya itu kan bahan-bahannya yang diperlukan apa aja untuk mengumpulkan apa tukangnya gitu, ada nggak untuk mencarinya gitu orang seperti apa, karena kan kalau seperti itu perlu orang yang benar-benar kita percaya ya. Jadi kalau untuk kesulitan material itu kebetulan karena kami sudah istilahnya nyolong duluan, dalam artian nyolong karena kita sudah ada basicnya terlebih dahulu. Jadi kita bukan berarti yang tidak punya apa-apa terus tahu-tahu membuat kayu. Jadi kita sudah tahu beberapa, misal kita mau belanja kayu, triplek, screw kayak itu gimana, kita sudah tahu semuanya gitu. Cuma memang waktu itu kesulitan awal ya modal sebenarnya. Jadi memang jadi beruntung sekali waktu itu kita kalau untuk modal itu tidak, karena kita tahu ya, karena bermain kain itu sebenarnya segmennya banyak. Mau yang standar, yang rumahan, atau mau yang medium, atau mau yang high sekalian. Karena waktu itu kita berpikir ya kita mencoba pelan-pelan, ya akhirnya kita main yang kecil-kecil dulu. Nah, dari yang kecil-kecil itu terus akhirnya mungkin ada hasil itu kita tabung, terus kita beli untuk upgrade seperti itu. Nah, jadi memang harus prosesnya harus sabar. Terus kalau untuk yang mencari tukang itu, waktu itu kita juga bingung juga mau nyari tukang di mana, soalnya mungkin ada beberapa yang seperti ini. Saya sudah kenal sama tukang ini yang mantan tempat kerja terus diambil. Nah, kita tidak tipikal yang seperti itu. Jadi kita mencoba untuk ya fair lah. Kalau misalkan saya dibagi seperti itu juga, saya pasti nggak mau juga seperti itu. Jadi saya nyari-nyari tuh waktu itu di mana Kongkosono, Semarang Barat. Jadi mau nyari tukang itu, terus hanya dapat gitu. Nah, terus setelah itu awalnya sih baik, terus lama-lama ya ini memang nyari orang untuk dipercaya itu susah. Iya, sangat susah. Kami sampai saat ini pun ya alhamdulillah yang terakhir ini kita punya tim ini sudah hampir 2 tahun lebih bekerja dengan kami, aman. Kalau yang dulu sempat gimana ya cara motongnya juga terserah. Jadi material yang kita bikin, jadi kalau kita bikin sebuah drive kan kita harus punya RAB nya seperti apa, materialnya kita sudah tahu jumlahnya berapa. Dan ketika itu sudah kita hitung gini-gini, ternyata tukangnya apa yang bisa dibilang bahasa ini kayak begitu. Jadi dia sulit. motongnya juga seenaknya dia. Jadi tidak mau mengikuti pola, ya mau tidak mau memang harus selektif satu. Tapi juga jangan juga kita seenaknya dalam artian nggak cocok, nggak dikasih tahu kalau keluarin itu nggak terbaik juga. Berarti ada untuk waktu pembuatan desainnya sendiri, berarti ada dampingannya terlebih dahulu ya Mas. Kalau ya untuk misal tukang baru pertama masuk, mungkin motongnya seperti apa, berarti ada dampingan atau ada trainingnya terlebih dahulu. Sebenarnya tidak lebih ke training. Rata-rata kalau tukang itu mereka sudah paham, mereka sudah ngerti. Jadi mereka sudah tahu. Cuman yang harus diatur itu bahwa misalnya belanja bahannya sekian loh, ukurannya sekian. Kamu kalau bisa motongnya dari sini ke sini supaya ini muat semua. Nah, seperti itu. Soalnya kadang kalau ngerti kalau lemnya masih banyak, paku masih banyak, pedukat masih banyak, disikat aja sama dia. Nah itu yang berbahaya. Jadi memang harus ya mau nggak mau ya harus rewet lah. Untuk awal-awal emang perlu pengorbanan begitu ya Mas ya. Betul, rewet. Untuk pemesanannya sendiri itu biasanya yang sering dipesan itu untuk jenis material kayu seperti apa Mas yang sering dipesan oleh orang-orang untuk
interior rumah Ya. atau untuk interior gedung? Ya. Kalau kami sih mainnya di multiplex dan HPL. Ada cat buku juga, ada veneer juga, jadi itu spek yang ada beberapa spek lagi kami bagi. Jadi itu yang membuat kami akhirnya berpikir untuk kayu itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun, karena ternyata ketika orang berpikir hutannya sudah ditekan semua ini, ternyata sekarang ada alternatif yaitu papan buatan. Namanya multiplex itu macam-macam, ada multiplex, MDF, kemudian HMR yang tahan air sama tahan api juga ada seperti itu. Nah, disitulah akhirnya membuat kami yang untuk berjualan atau kami yang membuat usaha ini pilihannya semakin beragam. Bahkan untuk furniture pun seperti kita kalau melihat kafe-kafe zaman sekarang aja ada unsur besinya, ada unsur keramiknya yang biasa, kemudian macam-macam. Jadi tidak buat kami itu malah semakin senang dalam arti tidak hanya satu bahan saja. Jadi itu malah mungkin bisa menjadi tantangan juga. Berarti ada banyak pilihan untuk customer-customer yang mau membeli begitu ya Mas ya? Jadi untuk presentasi atau mungkin tender ya, lebih dikenal dengan tender ya Mas ya, itu untuk Kalisto Project itu gimana sih Mas? Kan kalau kita dari mungkin sipil atau elektro mungkin kayak tahunya tentang tender konstruksi seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kalau Kalisto Project ini seperti apa? Jadi waktu itu kebetulan tahun 2017 kalau 2017 kita ngikut tender hotel Double Tree di Surabaya, di punya Hilton. Waktu itu kita awal tendernya seperti biasa, maksudnya beberapa perusahaan dikumpulin jadi satu presentasi, mereka presentasi ke kami proyeknya begini, kemudian dikasih BQ kurang lebih item-item yang dikerjain sama interior itu kurang lebih seperti ini. Jadi setelah itu kita ya konsultasi juga dengan, karena mereka kan pasti juga punya konsultan juga kan, tanya speknya seperti apa, persisnya, detailnya seperti apa. Memang sebenarnya masih bukan pertanyaan yang sangat detail untuk ini nanti pakai apa enggak, cuman lebih ke secara garis besarnya bentuknya seperti apa, speknya pakai apa, bahannya pakai apa, materialnya pakai apa. Nah setelah itu baru kita masukin harga, terus kita negosiasi dengan ownernya. Setelah itu kalau misalkan memang masih bisa turun atau masih bisa bottom price lagi, ya harga yang terbaik yang diambil. Ya pesaingnya sebenarnya kalau tender itu pasti perusahaan-perusahaan yang sudah besar sekali, karena apalagi waktu itu di Surabaya itu ya alhamdulillahnya kita deal proyek senilai kurang lebih 7M. Jadi waktu itu kita berpikir dengan usia yang masih berapa waktu itu ya, 24 mungkin kalau nggak salah, dengan nominal nilai yang seperti itu ya nggak pernah terpikir sama sekali ya, itu rezeki lah. Karena kami waktu itu kebetulan muda-muda semua dan punya anak dan punya istri. Mungkin berarti seperti kalau dari ceritanya Mas Virgo sendiri, saya dengar tuh seperti tendernya konstruksi ya, kurang lebih sama ya. Kalau misalkan tender gitu, pesaing-pesaingnya tuh saling, maksudnya misal nih dari proyeknya Mas Virgo sendiri lagi presentasi, mungkin dari pesaingnya ngelihat, atau lebih kayak ke tender tertutup antara dengan Kalista Project dan customernya saja. Kalau yang ini sih kebetulan waktu di Surabaya itu lebih tertutup ya. Jadi kayak kita apa ya, pergi ke dokter lah, mau ke apa, jadi pasien misalnya. Konsultasi gantian dengan harga segini. Jadi nanti kita masing-masing dikasih waktu kurang lebih 1 kali 24 jam untuk mendapat konfirmasi seperti itu. Jadi lebih ke simpel sederhana, cuma kami karena masih muda harus mempersiapkan mental, terutama itu ketemu dengan bos-bos yang mungkin project dan pengalamannya sudah tinggi sekali. Untuk tender yang terbuka sendiri itu pernah Kalisto Project pernah mengikuti nggak Mas? Kalau untuk tender terbuka kebetulan waktu itu pernah ngikutin, cuma kalah waktu itu di kantor kementerian yang di sebelahnya Tuskin Simpang 5 waktu itu. Kami kalah harga, terus ya karena terbuka ya mana yang paling murah langsung
langsung diambil. Kalau yang tertutup kan kadang ada sedikit negosiasi, Pak ini harga sekian masih bisa turun lagi, masih bisa turun lagi. Kalau terbuka kan yang pure yang diambil yang itu. Berarti nggak ada untuk negosiasi itu nggak ada ya kalau terbuka? Enggak. Nah, yang kadang kan itu yang membuat sebenarnya itu yang membuat sedikit kesulitan dalam artian kita memang sebenarnya ada speknya, tapi terkadang lawan itu punya punya cara tersendiri, entah itu yang disajikan atau yang dijualkan itu apple to apple nggak dengan kita. Kadang itu yang membuat kendala buat kami. Jadi untuk tender tadi kan kita sudah bicara tentang tender. Terus kalau saya dengar tadi kalau yang terbuka itu berarti nggak ada untuk speknya itu nggak ada ya Mas, penilaian tentang speknya. Berarti langsung harga yang terendah itu yang dipilih. Sebenarnya tetap ada speknya ya, cuman terkadang yang kita tidak pahami dan kita tidak mengerti adalah kita sama-sama nih bikin sebuah kitchen set seperti itu. Yang satu pakai pintu, yang sini pakai laci, ini pintu lagi. Atau mungkin yang terbuka tanpa pintu. Cuman detailnya dalam artian detail itu bahwa ketika pintu itu kan berarti dia ada engselnya. Nah, engselnya itu kan ada beberapa brand atau beberapa merek dan kualitasnya juga dan harganya juga masing-masing. Nah, jadi lebih ke detail seperti itu. Kalau misal kita pakai standar yang medium, ternyata yang murah itu pakai yang harganya mungkin standarnya yang biasa, yang di bawah medium. Nah, itu yang membuat seperti tidak apple to apple kan seperti itu. Jadi kadang itu yang membuat kami merasa yang harus evaluasi lah seperti itu, yang namanya proyek kan macam-macam karena kami sih biasa kalau menjual tentang yang rumah tinggal terus kayak resto atau apa, kita tetap mainnya itu di middle up seperti itu. Jadi karena kami terbiasa dengan spek yang seperti itu, bahkan yang tender pun untuk awal memang kita kasih spek yang seperti itu, karena sekali lagi kita bukan menjual tentang quality ya, tapi tentang quality, karena itu yang akhirnya membuat kami masih bertahan sampai sekarang. Karena mungkin kebanyakan pada menjual kuantitinya ya Mas ya. Kan jarang sekali tuh yang menjual kualitinya. Ya betul. Kalau rata-rata mungkin yang bukan semua ya, tapi ada beberapa ya. Nah, yang penting saya dapat ini dulu, karena nanti ini pokoknya selesai dulu, itu nggak tahu lah. Kalau kami kan karena kami dari basicnya memang dari kayu, dari bika, seperti itu kami tahu tentang quality itu seperti apa. Jadi kalau misalkan bikin sesuatu yang hasilnya kurang baik atau apa, ya kami kurang senang karena mulai melakukan sebuah usaha dari desain, membuild sampai ke setting, memasang ketika di tempatnya itu menurut kami itu adalah sebuah karya. Jadi bukan hanya sekedar tentang value, tentang yang penting money-nya, tapi kita lebih ke ini adalah sebuah karya yang kami persembahkan untuk customer seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman kalau karena corona ini ya sebenarnya kalau sudah normal semuanya bisa main di daerah Sisingamangaraja atau ada Cocok Madeleine sama Peruntung punya agama itu yang desain saya, yang desain dari Kalisto dan yang ngebut juga dari Kalisto. Teman-teman bisa mampir lah ke sana. Kalau memang kalau contohnya juga bukan, kalau Peruntungnya nggak tahu. Mungkin nanti buat teman-teman bisa di-note ya yang tadi disebutkan oleh Mas Virgo. Untuk promosinya sendiri bagaimana Mas? Kan untuk awal-awal itu setahu saya sulit, apalagi kan ini desain interior ya. Untuk usaha kecil aja biasanya untuk promosi sendiri ada kesulitan tersendiri. Bagaimana kok bisa dikenal orang? Ya sebenarnya kembali lagi kami itu yang pemasaran sebenarnya kalau ditanya itu bingung juga karena kami itu tidak 100% bermain di sosmed karena kembali lagi interior itu saingannya banyak kayak tadi yang di tender. Mereka mungkin bahkan dari teman-teman cari di akun jual beli yang online itu ada juga yang jual kitchen set dengan harga sekian. Nah, kadang kan customer itu melihat hanya nilainya, bukan melihat tentang kualitinya. Perkara kadang nanti ternyata kualitasnya ini lah.
kita tidak mau. Jadi kembali lagi dari awal itu kita menekankan kualitas, terus akhirnya kita membuat sebuah jaringan, dalam artian kita datang ke komunitas, terus ke teman-teman lagi untuk mengenalkan tentang Kalisco seperti apa. Jadi lebih ke MLM, mulut lewat mulut. Jadi itu adalah cara yang menurut saya cara yang paling efektif dan paling tepat menurut saya untuk saat ini masih seperti itu. Soalnya cara kami menjualnya itu bukan menjual barang yang pokoknya jadi, pokoknya murah, pokoknya apa lah, kita betul enggak, tapi kita lebih ke quality. Jadi kalau orang sudah trust ke kita, ya misal dari si A terus kemudian nular ke si B, kamu kok bisa bikin seperti ini, di mana gini, otomatis kan itu akan repeat lagi. Jadi makanya dari kami selalu menekankan kalau misalkan akhirnya pembuatannya itu jelek atau apa, ulangi dari nol. Andai kata rugi ya rugi, nggak apa-apa daripada namanya yang jelek seperti itu. Mungkin kalau untuk mahasiswa ataupun generasi muda tuh biasanya kan diutamakan medsos ini yang utama untuk promosi, tapi malah justru lebih ke MLM ya Mas, di mulut lewat mulut ya. Ya, sebenarnya kalau untuk itu adalah sisi trustnya ke customer, tapi kalau misalkan sosmed itu sebenarnya jangan dijadikan sebagai tolak ukur bahwa saya harus berjualan lewat ini, enggak, tapi lebih ke brandingnya. Jadi supaya misal dari customer baru gini-gini, saya mau lihat hasil karyanya dong, mungkin kita bisa melihat, cek aja di Instagramnya ini, Instagram kami Kalisco Project, dicek aja seperti itu. Bahkan kami pun juga membuat ada channel YouTube juga, itu pun juga masih tidak banyak juga videonya. Jadi di situ, jadi kita menjelaskan tentang di sana isinya ya hasilnya seperti itu. Terus kemudian mungkin cara yang lain seperti yang sudah konvensional seperti share company profile seperti itu. Jadi sosmed kalau menurut kami sih, karena kami bermainnya di middle up, itu kami lebih ke branding aja. Tapi kalau kita main yang kecil-kecil, mungkin bikin pot, bikin apa, ya menurut saya sih karena barang kecil seperti itu harganya juga tidak terlalu mahal. Mungkin orang, ya kita mungkin juga lewat aplikasi online beli ini, ini murah tentang kualitas kan, itu selera. Jadi wajar dengan harga sekian. Tapi kalau kita ngomong soal interior, bisa living room, sofa, terus kemudian bahkan sampai hotel atau apa, kayaknya kalau untuk sosmed masih hanya untuk sebatas membeli. Berarti untuk Kalisco Project sendiri itu lebih mengutamakan untuk kualitasnya ya Mas ya. Jadi nanti untuk customernya itu lebih ke kayak dengar reviewnya dari sini, ini Kalisco bagus, atau berarti untuk review orang seperti itu ya Mas ya. Ini memang lebih ke orang ke orang, karena istilahnya kembali lagi ya, dari rasa mereka trust itu kan, itu harga yang nggak murah. Mungkin kalau ada kata dibeli pun nggak bisa. Iya. Jadi memang ya sekali dari awal sampai saat ini, andai kata pun misalnya dari teman-teman punya sebuah proyek, ini paman saya atau siapa punya mau bikin internet misalnya seperti itu, tapi dengan jangan ngomong baca dulu, misal bisa nggak didesain, bisa, ya udah didesain, terus kita ketemu, kita ngomong pikir-pikir untuk tentang seleranya bagaimana, aliran desainnya seperti apa. Nah setelah itu jadi, terus kemudian budgetnya keluar, ternyata sekian misalnya. Dari paman mungkin kok mahal ya segitu ya gini. Nah kalau dari kami sih biasanya begini, begitu ada seperti itu, kita akan menerangkan speknya seperti ini. Seandainya mau turun harga bisa, tapi speknya, dan itu harus dijelaskan. Banyak orang yang mungkin melakukan sebuah usaha itu, dia udah tak turunin, tapi dia tidak berbicara tentang speknya yang diturunin itu apa. Tahu misal beli multiplex yang tebel 18 mili, apa dibuat 12, ekspektasinya customer kan tetap 18. Nah, yang itu yang harus poin penting. Jadi ketika customer melakukan negosiasi, kalau misalnya harga kita masih bisa turun, tapi begitu masih minta turun lagi, kita harus down spec, itu harus dibicarakan. Karena ya kembali lagi itu berpengaruh sekali, sangat panjang sekali. Soalnya apalagi kalau kita usaha misal di sekeliling Semarang gitu, ya kalau bisa dibilang orang yang mau membuka usaha itu sebenarnya
orangnya ya ini sama ini itu kenal sebenarnya. Jadi sangat-sangat berhati-hati. Riskan ya. Sangat riskan sekali, itu berbahaya sekali, benar. Soalnya pernah andai kata ada teman gitu misal bikinnya itu kurang sesuai misalnya gitu, kadang jangan pakai ini, nah, kadang tuh memang bisa dibilang kayak orang-orang kaya di Semarang tuh kayaknya punya komunitas sendiri. Saya sih belum masuk ke komunitas ini, semoga masuk ke komunitas. Nah, seperti itu. Berarti kita tadi kan udah ngebahas desainnya gimana, tendernya, promosinya. Nah, untuk awal sendiri gimana sih Mas? Tadi kan kalau Mas Virgo dan teman-teman itu memang dari dasarnya memang dari sekolah Tika ya Mas ya, tentang kayu gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang dasarnya nggak ada dari tentang kayu, kalau untuk memulai bisnis tentang kayu ini gimana sih Mas tipsnya? Mungkin bisa di sebenarnya banyak sekali, alternatifnya banyak sekali. Jadi misal nih teman-teman punya tidak punya basic sama sekali tentang perkayuan, kita sebenarnya masih bisa belajar dari YouTube atau dari platform manapun gitu. Nah itu masih ada, dan mungkin bisa dibilang kalau misal masih saya punya customer banyak sekali tapi saya nggak ada waktu bahkan untuk membuatnya, ya teman-teman bisa, mungkin ada teman yang punya usaha terus kita dikasih kasih aja ke proyek itu ke teman kita, jadi istilahnya kayak reseller seperti itu juga menjadi jalan yang baik sebenarnya, tidak salah juga. Jadi memang terkadang itu kita harus tahu tentang kapasitas kita sendiri itu seperti apa. Jadi makanya waktu itu akhirnya kami memutuskan, mungkin bisa dibilang Mas Virgo bisa jalan sendiri, kenapa harus bertiga? Karena kami berpikir kalau kami sendiri itu berat sekali, karena harus ketemu dengan customer, desain sendiri, terus belajar sendiri, harus ngatur di produksi sendiri. Yang satu project, misal kita punya 3 project, satu project ini fokus ini, 2 ini kita katakan. Tapi kalau kita bekerja bersama, yang satu bekerja kita, ya ini akan bisa berjalan bersama. Jadi kembali lagi dari teman-teman, misalnya saya nggak bisa bikin, tapi saya bisa ngomong, itu udah jadi reseller. Saya nggak bisa ngomong, tapi saya bisa mendesain, dia udah jadi desainer. Terus yang teman yang punya usaha itu kita saling kerjasama seperti itu. Karena sekarang itu bukan eranya kompetisi, tapi era kolaborasi. Berarti nggak harus kita punya konsep dasar kayu baru bisa menjadi pembisnis kayu gitu nggak ya? Berarti ada peluang-peluang kecil yang memang bisa kita manfaatkan gitu ya? Belajar pelan-pelan. Kayu itu tidak sulit, tidak rumit ya, tinggal perkara waktu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman di sini belajar kayu itu sama. Bedanya dengan saya karena saya mulai di Bandar sebenarnya. Kayak kalau kita datang ketemu dengan senior-senior, ya sebenarnya sama, cuman waktunya aja, perkara waktu sebenarnya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pulang di sini tertarik dengan kayu, mau belajar, ya ayo. Kalau misalkan datang ke sebuah komunitas, ada komunitas kayu. Jadi memang untuk belajar itu saat ini gampang sekali. Jadi bahkan mungkin teman-teman mau ketemu dengan kita untuk sharing-sharing, tanya-tanya, itu juga nggak masalah juga. Kalau kami sih tidak pernah berpikir bahwa mereka atau orang yang bertanya dengan kami itu menjadi sebuah saingan, itu malah itu akan menjadi pembelajaran juga sih buat kami. Intinya saling berbagi ya, untuk yang belum bisa menjadi bisa gitu ya. Untuk mahasiswa sendiri, untuk kalangan muda tuh maksudnya jenis kayunya tuh apa gitu Mas? Maksudnya bentuknya entah itu pot atau seperti apa yang biasanya saling diminati untuk kalangan muda. Kan kita mahasiswa nih biasanya kan kalau untuk penjualan awal-awal tuh lebih ke kayak teman-teman sendiri gitu, baru nanti keluar gitu. Kalau untuk mahasiswa sih sebenarnya karena eranya sekarang era digital ya. Digital, kita mungkin buat teman-teman bisa membuat benda atau menjual sesuatu yang mudah, yang mudah. Jadi tidak harus selalu membuat kitchen set atau apa, kalau itu kan cukup rumit. Jadi bikin sesuatu yang simpel, ya seperti Mbak Lala tadi bilang, seperti pot atau apa, itu sebuah cara untuk memulai bisnis yang cukup
bagus juga, karena ada dari salah satu teman saya juga, dia jualan figura, hanya figura tapi dari kayu, cuman ordernya bisa ratusan sampai ribuan. Jadi bukan perkara tentang value-nya dikit, tapi kembali lagi. Nah, kalau itu kan sudah berbeda dari selain dari quality tentang quantity juga. Jadi harus imbang seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman mahasiswa, kalau misalkan main sosmed atau apa, gitu searching aja dari kayu apa sih yang diminati seperti itu, atau apa sih yang lagi tren sekarang. Terus kalau misalkan sudah tahu tren seperti ini, kembali lagi mau jadi reseller atau mau belajar. Kalau mau belajar ya, atau mau membuat sesuatu ya yang kayak di meja-meja ini kita membuat kayak ini, membuat pot, terus ini pakai ada tabung seperti ini, terus ini juga seperti ini, yang kayak gini ini kan untuk ibu-ibu rumah tangga yang kalau buat pohon ini kan gatel ya biasanya kalau pegang di sosmed atau apa. Nah, tinggal aja di Instagram atau dijual di beberapa kayak Tokopedia atau apapun lah, itu juga bisa dengan harga-harga tentunya ini jauh lebih murah seperti itu. Mungkin maksudnya bisa under 100, bisa under 50.000 juga. Jadi itu sebagai peluang yang sekarang yang kita tidak akan pernah berhenti. Kalau lihat teman-teman bikin seperti ini dan berhasil, bagus, tahu-tahu ternyata bagus ya, bisa repeat lagi, pasti mereka akan seperti itu. Karena kan biasanya kalau kalangan muda itu jarang sekali terpikir kayak kok pakai kayu itu kan jarang, maksudnya untuk kalangan muda sendiri jarang, apalagi kita kan mungkin yang mahasiswa sipil itu lebih kayak konstruksi pakainya ya beton kayak gitu. Padahal kan di dalamnya untuk interior sendiri tuh banyak sekali menggunakan kayu ya mas. Betul, apalagi kalau misalkan dari teman-teman bisa nanti bekerja di perusahaan yang sipil atau apa, datang tender atau apa, pasti kan juga dapat gambar kerja interior atau apa. Pasti teman-teman juga harus berpikir tentang ini, kalau misalkan ada interior ini, ada misal MI-nya, listriknya atau apa, ini harus lewat kemana-kemana, teman-teman juga pasti mau tidak mau sih, menurut saya kalau ikut jadi kontraktor sipil kayaknya harus ngerti interior juga, tentang kayu juga, mau tidak mau juga belajar akhirnya seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang mumpung teman-teman belum terlanjur, maksudnya belum lulus masih punya basic, kompletin aja ilmunya seperti itu. Biar lengkap sekalian semuanya. Jadi kalau misalkan nanti ketika lulus punya quality yang saya bisa ini ya, pasti otomatis hasilnya makan juga. Iya, apalagi kan yang sipil udah dapat ilmu bangunannya, yang elektro tentang listrik, apalagi ditambah tentang kayu interiornya ya, ada nilai plus tersendiri ya mas ya. Ya tidak harus menguasai seluruh, tapi setidaknya mengerti. Iya, tahu lah setidaknya. Tahu betul. Jangan sok tahu ya. Kadang-kadang saya bisa ini, tapi teman-teman melupakan basic intinya bahwa teman-teman harus ngerti dulu, paham dulu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, itu yang harus dicari. Untuk pembuatan seperti ini sebenarnya sulit ya mas? Dari pengalaman Mas Virgo sendiri, alatnya pakai apa aja? Mungkin kan biasanya kalau dari yang mau buat mungkin alatnya belinya mahal atau gimana, itu sebenarnya pakainya alatnya apa aja sih mas? Ini udah ada banyak nih di sini, cuman saya nggak ngerti nih namanya apa aja. Jadi untuk membuat seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali, dan alat-alat yang berada di depan kita yang ada di meja ini sangat di pasaran itu sangat ada sekali. Jadi teman-teman tidak harus beli ke luar negeri pakai apa itu. Iya benar. Ongkirnya sekali. Iya, datang aja ke daerah Jonatan di mana itu tempat-tempat alat-alat kayu dan lain-lain, di sini ada semuanya. Jadi dari sini teman-teman nanti pasti akan butuh amplas, jadi ini mesin amplas untuk menghaluskan ini kayunya seperti itu. Terus ini kayak samurai dan jadi ini gergaji untuk memotong kayunya. Oh itu gergaji ya? Ya ini gergaji seperti itu. Cuman ini bukan gergaji standar untuk Indonesia, enggak, ini memang gergaji dari Jepang. Kalau ini memang sedikit sulit untuk didapat, tapi yang penting basicnya gergaji seperti itu. Terus ini ada 3 alat ini pahat. Nah, seperti itu. Terus ini perusut, terus kemudian ini siku. Terus ini meteran. Pasti teman-teman tahu ya ini. Iya, benar ya. Jadi bisa ditarik sama dinding. Nah, kalau ini bor. Jadi alat-alatnya itu bukan alat-alat yang
spesial yang harus canggih atau apa ya. Jadi waktu itu yang menjadi kami akhirnya membuat ya karena interior itu alatnya sederhana, jadi nggak harus pakai CNC, nggak harus pakai itu, nggak harus. Itu kalau sudah besar, expand memang membutuhkan, tapi kalau kita bermain yang seperti ini kecil, alat-alatnya standar biasa. Mungkin bisa dibilang budgetnya untuk model itu nggak lebih dari 1 juta. Berarti masih bisa untuk kalangan mahasiswa ya Mas? Kalau dapat uang satu dikumpulin di satu. Ntar jadi banyak ya. Betul. Apalagi kalau misalkan jadi reseller dulu belum ada modal, ketika jadi reseller ada sudah laku sudah banyak dikumpulin bikin sendiri, kenapa tidak? Buat paling enggak buat sendiri, buat hias untuk kamar terlebih Ya, dahulu. betul. Awalnya ya harus dinikmatin dulu sih sebenarnya membuat seperti ini. Jadi jangan dipaksa atau ikut teman-teman gini. Yang penting ya passionnya dulu ya, karena saya apa ya, kayu itu kayak mungkin ini dibelit sapu semua ya. Oke ya, tadi kan kita udah dengar nih dari Mas Virgo tentang tender bagaimana, promosinya bagaimana, terus jenis material yang dipakai apa aja, terus kemudian dari untuk kalangan muda sendiri apa aja yang bisa dibuat seperti yang ada di samping saya ini, kemudian alat-alatnya apa aja. Nah sekarang kita mau Q&A dulu nih Mas, jadi ada pertanyaan dari teman-teman, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Virgo. Iya pastinya dong, kan udah berpengalaman nih ya. Yang pertama itu ada pertanyaan yaitu sebagai peluang di masa pandemi, bagaimana cara memasarkan barang atau produk? Mungkin yang lebih efektifnya bagaimana gitu? Karena kan kalau didengar orang masa pandemi itu krisis ekonomi. Ya memang pandemi ini memang membuat kita semua itu harus berpikir di luar kebiasaan seperti itu. Jadi menurut kami ini adalah sesuatu hal yang sangat kita bisa bergerak, apalagi dengan teman-teman ini sudah kita hidup di era digital yang tiap detik, tiap menit, tiap jam itu ada sesuatu hal yang baru. Jadi teman-teman pastinya punya Instagram, punya akun-akun jual beli online, itu bisa dimanfaatin sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya scroll atas bawah seperti itu, tapi kita harus bisa memaksimalkan tentang sosmed itu. Jadi dari hal itu nggak perlu, jadi seperti yang di awal tadi, kita nggak perlu membuat langsung, tapi misal kita bisa menjadi reseller seperti ini, kita foto aja produk yang bagus, menarik, dipasang atau dipost di Instagram kita, kasih harga, dijual, dikasih nama kontak person seperti itu sudah sangat efektif. Apalagi sekarang Instagram juga bisa dibuat akun bisnis kan seperti itu. Lanjut lagi nih Mas, ada pertanyaan yang kedua, mengapa woodworking bisa menjadi peluang bisnis di masa depan? Mungkin Mas Virgo bisa jelasin lebih detailnya, alasan khususnya kenapa sih kok woodworking, kenapa kok enggak yang lain? Sebenarnya kayu itu ya seperti tadi yang pertama kali kita bicara, kita ngobrol seperti itu, bahwa kayu itu tidak akan pernah habis. Jadi waktu dulu kita ngomong hutan juga gundul, kayu juga habis, ini ternyata sudah ada alternatif lain seperti papan buatan seperti itu. Jadi menurut kami, saya pribadi tentunya furniture atau membuat usaha craft seperti ini tidak akan pernah berhenti seperti itu. Jadi tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap hari ada sebuah angka di mana pertumbuhan kelahiran, kemudian pertumbuhan dari kota itu sendiri. Mungkin bisa dibilang Semarang itu dulu mungkin di daerah-daerah atas itu masih belum ramai seperti sekarang, yang dulu masih sepi, terus sekarang sudah sangat ramai, banyak perumahan-perumahan yang sekarang baru dan banyak sekali. Apalagi kalau kita lihat di BSD atau apa itu banyak sekali rumah-rumah baru. Jadi pasti untuk kebutuhan tentang kayu interior itu tidak akan pernah berhenti. Jadi bisa dibilang kita hidup itu tidak pernah tidak membutuhkan kayu, seperti Mbak Lala tadi bilang kita sekarang seperti itu. Lanjut banyak banget nih Mas, waduh pertanyaannya. Jangan banyak-banyak. Iya. Kemudian cara efektif mengembangkan bisnis di masa pandemi.
Efektifnya gimana sih kok? Bagaimana mungkin kayak konsistensinya menjalankan bisnis itu seperti apa di masa pandemi ini? Mungkin kan kadang mengalami penurunan atau mencari bahan bakunya sulit begitu. Sebenarnya kalau dengan masa kondisi yang seperti ini, itu teman-teman lebih dituntut tentang konsisten sama konsistensi. Kalau misalkan teman-teman jualan lewat platform Instagram atau apapun itu, misal seandainya pun memang tidak ada customer dan kebetulan ada yang kan seperti kita kalau jualan ada yang naik ada yang turun, ketika pas turun jangan kitanya sendiri jangan ikut turun juga, tapi itu ada saatnya kita untuk berkembang dalam artian kita riset lagi kenapa sih bisa turun, kenapa sih bisa mengalami penjualan yang tetap ada tapi kok angkanya tidak sebesar yang hari kemarin, yaitu di riset kita belajar mungkin dari sisi situlah kita bisa terpikir oh saya bisa membuat ini lagi inovatif seperti itu. Jadi memang itu adalah cara yang baik di dalam artian kita harus konsisten sama selalu mencari ide-ide yang baru. Berarti lebih ke kreatif dan evaluasi yang lalu-lalu yang lalu-lalu. Betul. Jadi jangan sampai ketika penjualan turun kitanya malah turun. Nanti nggak bisa naik-naiknya juga susah. Jadi untuk usaha-usaha craft seperti ini permainannya sangat banyak sekali. Alternatifnya juga sangat banyak sekali. Jadi teman-teman akan menemukan ide-ide yang mungkin tidak terpikir yang lain itu juga. Kemudian ada 2 pertanyaan terakhir nih Mas ya, biar nggak panjang lebar lagi, langsung aja ini. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa usaha untuk pemula, untuk mungkin kalangan muda mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa usaha tuh gimana sih Mas? Ya. Kalau untuk mungkin cara saya bisa salah bisa benar, tapi yang terpenting adalah teman-teman itu harus mencoba terlebih dahulu, apalagi dengan usia yang kita masih muda seperti ini, ya kita harus mau mencoba. Kalau gagal itu ya menurut saya sendiri hal biasa. Jadi memang harus mau tidak mau kita harus mencoba tentang sebuah usaha itu apapun, tidak melulu tentang kayu. Mungkin teman-teman bisa jualan pokoknya bisa apa, jangan pernah malu tentang usaha itu apapun. Dulu kalau zaman dulu mungkin ini sedikit melenceng. Dulu kalau orang ditanya bapaknya kerja apa, jualan bakso, pasti malu. Tapi zaman sekarang orang jualan bakso kaya semua. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu, istilahnya seperti itu. Jadi konsepnya banyak sekali. Ya, sekecil apapun usaha itu, kalau kita bisa fokus, serius dan tekuni dan syukur-syukur kita memahami betul tentang cash flow yang seperti apa, tidak akan kemana. Jadi intinya terus bangkit dan kreatif itu harus ya Mas ya untuk bagi kita seorang pengusaha gitu ya. Ada pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin kemampuan apa saja yang perlu dimiliki untuk memulai bisnis dan saran modal untuk pemula? Ya. Kalau untuk kemampuan sebenarnya yang awal itu adalah mentality dari personal itu sendiri. Jadi jangan pernah takut. Ya kata-kata ini mungkin sudah terdengar klasik sekali, cuman itu adalah hal yang penting, mentality ketika kita ditolak, terus kemudian ketika kita mengalami penurunan penjualan atau apa itu harus mentality itu harus benar-benar dibentuk sekali. Karena kalau teman-teman merasa bahwa udah selesai ya sampai kapanpun kalau mendapat masalah seperti itu kita nggak akan pernah bangkit seperti itu. Jadi ya harus diperkuat lah untuk mentalnya seperti itu. Kalau untuk modal sih saya bilang ya seperti yang tadi, kalau misalkan kita dari awal menjadi reseller terlebih dahulu, kita ternyata tertarik untuk membuat sendiri, itu bukan hal yang perlu modal besar ya, perlu modal besar dan tidak perlu tidak perlu malu dengan profesi kita, dengan apapun profesinya juga luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri atau apa kan profesi itu sangat dihargai. Kalau kita sendiri tidak menghargai profesi itu, ya jangan protes. Yang banyak kita tidak harus menghargai profesi tersebut seperti itu. Karena biasanya kan kalau kalangan muda, apalagi mahasiswa tuh gengsi Mas ya, kayak saya dapat uang nih dari penjualan ini kayak lebih gengsi. Karena kan kalau dengar dari orang-orang zaman dulu tuh, dulu sama sekarang itu sangat berbeda. Ya, betul. Ya memang bisa dibilang mungkin teman-teman melihat waduh alatnya berbahaya, tajam-tajam
apa ya, bisa melukai atau Iya, apa. betul. Tapi teman-teman kalau misalkan langsung turun di sini, langsung melihat di sini, terus kita misal praktek seperti itu, saya jamin teman-teman besok akan ketagihan lagi membuat seperti itu. Nanti kita akan praktek langsung ya Mas Oh, ya, harus, untuk harus. membuat ini ya. Harus. Biar Karena- teman-teman nanti yang nonton ketagihan. Betul. Iya. Ya, saya memang punya tugas utama sih sebenarnya, meracuni teman-teman untuk bermain kayu. Oke, tadi kita kan di sini udah ada nih Mas, udah Ya. ada contohnya dan alat-alatnya bagaimana. Ya. Kita langsung praktek aja nih ya berarti betul, ya. betul. Soalnya kalau sudah dipajang gini kayaknya harus dicoba. Iya, sayang sekali kalau nganggur ya Mas ya. Iya. Jangan disia-siain. Iya, betul sekali. Mumpung ada ahlinya yang membuat nih. Ya, siap. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat praktek. Jadi tempat kita untuk membuat sesuatu. Jadi tadi kan saya sudah bercerita tentang bagaimana entrepreneur, bagaimana ini panjang sekali. Terus saat ini karena dari teman-teman tadi sudah lihat, saya sudah sedikit menjelaskan tentang tools apa aja sih yang bisa digunakan. Apalagi dengan membuat pot yang seperti ini yang sangat sederhana sekali, yang mungkin teman-teman mahasiswa yang di rumah nanti bisa mencoba juga nanti ketika di rumah, atau mungkin mampir ke tempat saya atau ke tempat siapapun yang mempunyai alat-alat ini. Nah, hari ini saya nggak sendiri, jadi saya nggak sendiri, sudah ada bukan pasangan ya, tapi lebih ke teman untuk partner untuk membantu. Namanya siapa? Oh ya udah. Terus jadi hari ini kamu harus mencoba yang namanya membuat pot ini. Nah, pot ini bentuknya simpel, sederhana, ada lubang-lubang ini dan ada variasinya ini. Namanya apa? Tabung reaksi ya. Nah, jadi ada kombinasinya seperti ini. Seperti itu. Mungkin kalau ini kebetulan kita pakai bahannya itu dari kayu solid, namanya kayu pinus, dan ini pun bahan kayu yang apa ya, bisa dibilang kayu-kayu bekas, bukan kayu baru. Jadi kita di sini mempraktekkan bagaimana caranya memaksimalkan tentang limbah itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman di rumah pun, karena ini kan dimensinya juga tidak terlalu besar, kecil sekali. Jadi kalau dari teman-teman ternyata di rumah nih, misal di ujung-ujung pojokan rumah tahu ada kayu kecil atau apa, kita bisa maksimalin dengan bentuk seperti ini. Masih banyak sekali ide-ide untuk bentuknya sebenarnya. Cuman kita mencoba yang satu ini dulu seperti apa. Seperti itu. Terus alat-alat yang kita gunain apa Nak? Nah, kalau untuk alat-alat nih, alat-alat sebenarnya sangat sederhana sekali sih. Sangat sederhana sekali. Jadi teman-teman harus punya ini yang pertama, penggaris siku 9 huruf. Jadi untuk nanti pelukisan ini. Ketika praktek saya jelasin. Terus ini adalah nail gun atau paku tembaknya. Terus tentunya ini bolpen atau pensil. Nah, bolpen atau pensil untuk melukis jarak-jarak titiknya ini seperti apa. Terus ini ada isi paku tembaknya dari ini. Terus ini ada isolasi kertas. Ini perusut. Terus yang tidak kalah penting ini meteran. Jadi
Jadi ini adalah meteran. Jadi ini untuk tentunya mengukur dimensi dari teman-teman berkeinginan ukurannya berapa. Terus kemudian itu. Nah, kalau yang ini adalah bor. Jadi nanti untuk membuat lubangnya contohnya ini nanti kita pakai alat ini. Terus untuk finishingnya nanti kita pakai ini. Mesin Atlas. Dan alat-alat ini tentunya seperti yang saya bilang tadi, ini sangat mudah dan kita mau beli di manapun itu semua seperti itu. Lebih gampang. Terus yang ini yang sedikit ekstrim dan berbahaya, ini adalah kita pesawat untuk memotong bagian seperti itu. Nah itu tadi alat-alatnya, kayaknya sih mending kita langsung praktek aja, langsung praktek. Sama kan sama yang sampel yang awal yang sudah jadi. Jadi gimana rasanya bikin ini? Tapi asik kan, maksudnya kayu itu kan bukan sesuatu hal yang dia kalau ngomong kotor pasti kotor. Cuman ada sesuatu yang asik. Istilahnya kita mau bikin sesuatu yang baru pertama, mungkin buat kamu ini kan baru pertama bikin ini, tapi pasti akan penasaran lagi buat yang lain. Jadi mungkin bisa kasih sedikit cerita pengalamannya gimana bikin ini tadi. Dari aku pengalaman bikin ini itu menarik, soalnya aku banyak kegiatan kosong, jadi aku ingin banget bikin ini lagi. Mungkin aku bisa datang ke Mas gitu. Bisa, siap. Jadi ini sedikit video prakteknya kita sudahi untuk praktek hari ini. Kita kembali ke ruangan awal. Mungkin bisa nih Mas ngasih closing statementnya gimana, kan tadi udah nih kita ngomongin banyak hal sebelum-sebelumnya dan praktek juga udah, mungkin ada pesan nggak, pesan khusus untuk mahasiswa atau kalangan muda? Jadi buat teman-teman mahasiswa semuanya, kita ini masih muda sekali, usianya masih sangat-sangat muda sekali, dan kita adalah penerus, istilahnya seperti itu. Jadi kita adalah penerus bangsa ini dan kita harus tetap berkarya apapun itu. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti berkarya. Kalau toh pun karya pertamanya itu jelek, ya itu wajar. Namanya karya pertama, nggak mungkin kan kita membuat sesuatu karya yang pertama langsung bagus. Jadi ada prosesnya. seperti saya waktu itu proses untuk berangkat mewakili Indonesia pun saya harus mengalami 6 tahun. 6 tahun itu ibaratnya cicilan motor udah selesai. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya dan terus berjuang bahwa kita siap untuk memajukan Indonesia. Ya, siap. Terima kasih Mas Virgo untuk waktunya pada hari ini dan sharing-sharing tentang kita bagaimana peluang bisnis di masa pandemi kayak gini, terus untuk woodworkingnya sendiri itu seperti apa gitu. Terima kasih banyak karena sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Ya teman-teman, cukup sekian acara talk show pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga untuk teman-teman sendiri dengan adanya talk show ini teman-teman ada rasa untuk menjadi usahawan atau setidaknya teman-teman menimbulkan jiwa wirausaha dulu lah, seperti apa. Yang penting mentalnya ya Mas ya, betul ya. Ya, oke. Terima kasih, selamat pagi.